Let's talk Senara. Halo seharian, jadi nama gua Ali Samudra dan ini Zikra. Halo semuanya, nama gue Malva. Nah, di sini kita bakal ngapain sih di podcast ini? kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja tentang Senara secara general Oke. gitu. Kebetulan kesibukan lu gimana nih akhir-akhir ini? Kalau gue gue sendiri nih baru kelar final exam, terus ditambah banyaknya proker-proker, lumayan sibuk lah. Oh berarti Busy. kepanitiaan PPIM banyak? Alhamdulillah banyak diamanahkan gitu kan. Lu Sama juga sih. Sama Untungnya gue gak ada exam semester ini. Nggak ada exam? Iya, jadi gue ngambil intern. lu ngambil intern Di sini di KL. di KL. Sebagai apa tuh internnya? Creative designer. Oke. Desain banget anaknya ya. Desain. Nyanyi. Ini dikit aja, Kalau dikit. kita lihat dari penampilannya, hup. Oke. Gak ada seni-seninya ya. Seni banget. Oke, kalau gue juga intern sih sekarang. Oh, intern. Semester ini gue udah mulai intern, jadi nggak ada exam gitu-gitu sih. Oh, berarti lu bro intern ya? Berarti lo abis intern udah cabut, kuliah selesai? Udah selesai. Tapi Masya intern gue Allah. masih lama sih, masih sampai tahun depan. Tahun depan? Tahun depan. Berapa bulan anjir? 10? Buset! 10 bulan. Lah terus sekarang Sekarang baru kayak bulan keempat. bulan keempat. Berarti 6 bulan lagi. Ya gitulah. Kayak di balik sibuknya gua, lu kan Zikra, terus Malva juga sibuk. Tapi ada satu nih yang tertarik banget yang gue bahas ini. Kali ini. Apa tuh? Senara ya gimana Oke, sih? oke. Senara ini, aduh keren banget gak sih? Tepuk tangan dulu dong. Senara nih aduh sangat menarik ya gak sih? Betul. Nah dari lu sendiri nih Senara nih gimana sih maksudnya tuh? Senara. Apanya nih yang gimana? Apa kan Senara kan yang kita nih orang awam ya, orang Ah. secara awam lihat oh art gitu, ada art exhibition segala macam. Terus juga kemarin gue lihat di IG-nya ya. Oh jangan lupa IG Senara. Apa tuh? IG Senara apa sih? Senara Fest. Betul banget. Senara Fest guys. Nah Senara Fest ini menarik banget nggak sih untuk dibahas gitu kan sekarang gini. Betul. Nah, soalnya banyak kayak anak-anak bertalenta dalam art, videografi, fotografi gitu yang punya bakat terpendam. Terus dia pengen mencurahkan gitu kan. Pengen kayak Showcase juga, pengen betul. bebas berekspresi juga. Cuman bingung nih di mana Senara Fest guys. Oke. Senara Fest tempatnya. Buat kalian nih yang bisa art apapun itu bisa kesubmit gitu kan. Betul. Iya. Jadi pengen gue bahas nih Senara nih secara general gimana sih secara general tuh? Senara secara general. Sebenarnya Senara awalnya kali ya? Awalnya boleh. Awalnya. Sebenarnya udah banyak sih yang ngomongin awalnya Senara ini gimana ya. Apa? Jadi awalnya tuh Mungkin nih kali ya secara garis besar gitu. boleh. Jadi awalnya tuh kayak gue mikir sebenarnya nggak gue doang sih waktu itu kita sama anak-anak Kominfo PPIM kan mikir kayak gimana ya kayak ngelihat di Indo nih sebenarnya banyak anak-anak kampus desain yang emang suka desain atau art gitu kayak videografi, seni digital maksudnya, videografi dan fotografi yang emang bertalenta. Dan kita mikir kayak anjir ini sayang nih anjir kalau talentanya nggak kita bawa ke panggung internasional. Padahal Makanya- banyak yang bertalenta Betul. gitu ya. Makanya kayak mumpung kita lagi di Malai, kita punya akses buat bikin acara yang bisa membawa karya-karya teman-teman kita di Indo ke sini. Why not kita bikin? Oke. Terus kalau di Senara sendiri tuh ada apa aja? Senara sendiri. Senara tuh kita Senara nggak cuman art exhibition pastinya. Oke. Oh iya, Pastinya masih banyak dong. lagi. Ada apa tuh? Ada jamming session. Oke. Nah, di jamming session dia kan masuknya di performance ya. Di performance nih nggak cuma jamming session juga. Ada apa? Jadi maksudnya selain musik-musik ada yang lain? puisi. Oh, oke. Puisi. Ah, Ada di Senara Fest. ada. Tepuk tangan lu. Gacor Gila, kan? gila. Gacor banget. Terus Nah, setelah performance kita ada talk show. talk show, Habis itu workshop. workshop Nah, juga. itu juga semua kita ngebahas tentang desain. Jadi ada ngebahas tentang desain emang secara workshop tentang gimana belajar desainnya, dan juga salah satu talk show-nya itu gimana kayak ngomongin karir di dunia desain. Jadi nggak semata-mata kita suka desain, oh ya udah, tapi kita juga bisa dapat
keuntungan loh dari seorang pegiat desain. Nah, Oh, maka paham, itu paham, paham. Jadi bukan kayak cuman belajar kayak gimana sih cara desain, tapi juga tahu ke depannya desain tuh Betul kalau banget. misalnya mau mengikuti karir desain tuh kayak gimana gitu. Oke, sih keren banget. Gue dengar-dengar juga ada ini ya kayak interactive activity, itu gimana tuh? Jadi interaktif activity itu sebenarnya kayak kita kan di dunia ini lah ya, di dunia ini nggak semuanya suka desain kan teman-teman kita. Nah jadi kita bikin sesuatu activity yang gimana yang bisa ngundang orang yang nggak terlalu suka desain buat join acara kita. Senara nih bukan cuman targetin orang-orang yang suka seni doang, Betul, tapi betul. orang-orang awam juga pasti ada kegiatannya di Senara. Betul. Jadi oke. interaktif activity itu sebenarnya secara garis besar sebenarnya kita tuh ada 3 atau 4 ya interaktif activity tuh. Nah, tapi secara garis besar tuh yang activity itu yang di mana audiens ini atau pengunjung bisa emang melibatkan mereka dalam Senara ini. Oh. Paham. Seperti itu. Terus Jadi, kalau gimana? Jadi contohnya misal kayak ini contoh ya. Contohnya misal kayak kalau kita lihat di exhibition yang lainnya atau gimana, misal ada kayak patung besar atau kayak wall besar. Nah, itu yang ngisi audiensnya. Jadi kayak gimana itu bakal terwujud ya karena audiensnya itu sendiri, seperti itu. Terus kalau buat targetnya sendiri, ini khusus kayak orang semuanya bisa kah? Apa cuman buat student doang? Apa gimana? Kalau untuk Contoh nih, gue nih kan student UM nih kan. Terus gue pengen ini nih submit karya gue nih. Yoi. Itu bisa student? Bisa dong. Oh, kalau selain student? Belum bisa. Karena Berarti kita emang especially for student aja. Betul banget. Karena kita emang benar-benar memfokuskan buat ngangkat karya-karya student. Oke. Nah, ini juga nih yang spesial di Senara. Apa tuh? Nggak cuma student Indo yang bisa submit. Oh iya. Student Malay, budak-budak Malaysia boleh Budak-budak submit Malaysia, pula. Malaysia. Pula kan ya? Iya. Boleh submit juga dekat Senara Art Fest. Terus kalau misalnya orang Indo yang di Indo, itu gimana? Bisa dong. juga? Bisa banget kan, tujuan kita awal kayak gitu, bawa karya Membawa mereka karya dari Indo ke panggung ke sini. internasional. Keren. Gimana ya? Kenapa sih kita Senara ini tuh cuman kayak nargetin students doang? Ada nggak sih kayak alasan spesifiknya? Alasan spesifiknya karena buat sekarang kita memang lebih memfokuskannya ke student. Karena kayak kalau kita lihat sebagai mahasiswa desain atau yang di bidang seni digital seperti ini, untuk masih dalam tahap mahasiswa tuh kayak exposure-nya tuh mereka belum dapat banyak. Berbeda dengan emang para artis-artis yang emang udah kayak berada di level yang udah lebih tinggi, yang emang udah karirnya mereka emang sudah di bidang itu. Jadi kita emang mau ngangkat si student-student ini, mahasiswa-mahasiswa ini untuk lebih menyala lah istilahnya, menyala. Untuk membantu student-student itu kayak merintis betul karirnya banget itu, gitu ya. merintis. Jadi kayak untuk awal-awal mungkin Senara Fest ya, bisa lah. Betul. Jadi kayak stepping stone. Betul Stepping anak-anak stone. ini. Bener banget. Kita pengen jadiin Senara nih jadi emang salah satu milestone mereka lah di dalam Berarti itu karir salah satu desain impact-nya ya. mereka. Betul banget. Senara Fest sendiri di bulan apa sih? Oktober Oktober. 11 sampai 12. Nah guys, tungguin ya tanggal Oktober nih. Save the tanggal date, bulan save the date. Oktober ya. Save the date. Oktober ya. Betul banget. Oktober. Nah kalian bisa mungkin dari sekarang juga udah open submission ya. Udah open submission, kunjungin web kita ada. Kunjungi. Follow dulu deh IG-nya. Di IG nanti buka di bio itu lengkap. Nah nih IG nih. IG-nya di sini, oke? Itu dia. Senara Fest. Kepoin ya guys, semua di situ konten-konten segala macam. Selain IG ada apa lagi, Bang? Kita juga kebetulan punya TikToknya juga. TikToknya Senara Fest juga. Di situ banyak konten juga. Sama ini YouTube. Iya, ini kalian nonton di mana gitu? Di sini juga. Jangan lupa di subscribe Di-subscribe, channelnya. guys. Subscribe ya, berlangganan. Jangan lupa langganan. Gua juga denger nih ada market apa itu ya? Art market. Art market. Art market, jadi kita kalau kalian tahu, aduh lupa lagi gue namanya, Komifuro kalau nggak salah. Oh, Komifuro. Itu iya. yang kayak anime-anime jual-jual art-art anime gitu. Tapi itu kan dalam skala besar ya. Nah, yang wibu nih, yang wibu ya.
Yang wibu bisa Ya banget. wibu bisa banget Yang coy. wibu yang bisa, yang suka apa sih, One Piece gitu ya, Dragon Ball, any of kind of anime bisa banget sumpah. Bisa kalian yang wibu-wibu gitu. Betul. Art market kayak Komifuro sih kita ini terinspirasinya. Tapi nggak yang emang kayak sebesar Komifuro gitu art marketnya. Tapi kalau kalian tahu di pasar seni kan banyak tuh yang jual-jual kayak Oh, kayak bazar-bazar, bazar-bazar seni, booth-booth. kayak, betul kayak gitu kita. Jadi kayak misal ada artis, kalian para artis atau pelaku seni digital yang emang biasa menjualkan aset-aset kreatif kalian, boleh banget join ini kita. Nah guys, kalau yang nggak tahu pasar seni itu kalau di Indo kayak Blok M-nya lah. Kayak Blok M-nya, kalian tempat-tempat nyari yang nge-thrift gitu kan, Betul. nge-thrift, skena-skena itu pasar seni. Karena wajib pasar seni guys. Banyak kayak jual-jual gelang, jual-jual apa ya, aksesoris gitu kan. Betul. Berarti nanti di art market tuh bakal ada kayak gitu. Ada. Oke, Selain oke. art market juga ada vendor. Maksudnya vendor nih, oh iya, kan datang ke kita pasti berjam-jam kan, menikmati karya-karya dan mengikuti aktivitas kita kan. Nah, kita menyediakan vendor-vendor juga, vendor makanan semuanya, booth makanan banyak deh kita. Emang kalau bisa kita nyebutnya all in one festival. All in one festival. festival. Asik. All in one festival. All in one berarti maksudnya semuanya ada di Senara dan juga buat semua orang. Betul gitu. banget. Bener-bener all banget. Kalau kalian sendiri ada kepikiran nggak buat submit karya-karya kalian? Pasti dong. Ada. Pasti. Gue pasti. Gua Lo mau masukin menggebu-gebu apa? banget. Lo mau upload apa? Mau submit apa nih? Kayaknya desain sih, poster. Oh, oke, desain. Lu ada kali? Videografi mungkin. Oh iya. Asik. Lu suka video-video gitu Rudi? Jadi gue gini, gue tuh suka, gue agak caper sebenarnya orangnya. Cuman gue tuh pengen perhatian orang ke gue tuh bukan gue ke langsung. Jadi gue pengen karya gue aja. Oh, iya. gitu. Jadi gue kayak pengen di background. Jadi gue suka bikin karya. Cuman orang ini kayak muji karya gue nih. Contoh ada karya gue nampil, set, ih bagus banget videonya. Ini gimana sih bikinnya? Cuman dia nggak tahu yang bikin siapa. Gue suka kayak gitu. Iya, tapi tetap pengen dikenal pada akhirnya. Iya. Ujung-ujung pengen kayak awalnya pengen kayak no face no case gitu. Iya. Cuman ujung-ujungnya pasti ya. Harus ada nama lo nggak sih, Ali Samudra di Harus pengen tetap kreditnya dapet gitu kredit. kan? Apa Nggak banget? apa-apa, wajar. Iya, Kita bersusah payah. Iya, betul. Untuk bikin karya kan susah pasti harus ada kredit dong. Kalau misalnya kalian banyak nih film-film atau kayak karya-karya digital yang kalian suka, terus kalian juga pengen kayak, gue juga pengen nih jadi kayak kreator kayak gitu, bisa mulai dari Senara Fest Karena bisa gitu. banget sih itu. Gue ada satu pertanyaan deh. Ini kan kita pasti kalian tuh pakai sosmed kan? Oke Terus dong. kalian suka bikin-bikin art. Menurut kalian apa sih bedanya kayak nge-posting art kalian di sosmed sama actually showcasing art kalian di art exhibition gitu? Kira-kira bedanya apa? Mungkin gue jawab setelah azan dulu kan. Oke. Ada azan dulu. Ya udah. Nah, untuk tadi yang physical sama apa tadi? Yang sosmed. Yang sosmed. Kalau lu suka yang mana? Kalau gue sih orangnya lebih suka physical. Kalau physical. Iya. Kalau gue lebih suka kayak di sosmed. Gak mau kelihatan. Nah, kalau lu di antara dua itu apa? Ini ngomongin apa nih? Physical touch. Apa? Art. Ini kalau showcase art, Oh, kalau sharing showcase art art. lo gitu. Ya, kalau dia tadi kan suka showcase artnya physical. Kalau gua lebih suka sosmed nih. Gue selalu kurang suka kayak terlihat gitu. Kalau lu gimana? Sebenarnya dua-duanya sih. Tapi Dua-duanya. kalau physical tuh, kalau printed tuh gue kayak lebih ngerasa kayak desain gue tuh emang dibawa ke dunia nyata gitu loh. Jadi kayak lebih ini aja. Karena gue juga kadang ngeprint desain gue sendiri aja. Gue tempelin di kamar. Kayak ngelihat karya lo secara nyata itu Betul kayak betul keren banget. gak sih? Kan udah kita bikin di screen, habis itu dilihatnya di screen lagi, aduh bosan banget ya. Kalau emang jadi Tuh lu emang suka desain banget gitu ya? dikit aja. Merendah. Dikit aja. Merendah untuk untuk meroket. Itu dia. Suka tapi nggak jago. Oh, maksud sih? Ini maksudnya ngerendang. Itu lagi dong kan. Males. Waktu lu desain awal gitu lu apa makanya? Dulu pertama kali. Iya, pertama Dulu kali. gue pakai yang gratisan. Apa tuh? Inkscape. Tau nggak Inkscape. Inkscape? Nggak tahu. Itu gue dikasih tahu temen gue kayak dia mirip banget ilustrator sebenarnya. Oh, oke. Tapi itu gratis. Dan toolsnya tuh bener-bener kayak emang yang bener-bener kayak emang yang nge-copy ilustrator gitu. Tapi banyak kayak
ya beberapa tools yang nggak ada. Jadi mau tidak mau saya pindah ke Illustrator. Terus itu sekarang coba-coba Figma dikit karena juga gratis kan Figma. Gratis. Dan Kirain ternyata- mulai di PowerPoint. Oh, udah banget. Mulai di Paint. Oh, Paint. Ya ampun. Tapi Tahun berapa nih? Tahun berapa nih? Mainnya Paint. SMA. Kok berarti lo apa desain gitu-gitu biar apa? Kayak maksudnya kalau Biar keren anjing. bukan biar apa tuh? kayak gimana biar apa? Hah? Biar apa kayak gitu? Keren. Maaf loh. Nah, kalau gue sendiri kan contoh gue bikin video-video kayak buat nge-marketing, nge-sponsor gitu-gitu kan emang gue suka ide-ide gue ini aja gue tumpahin gitu, bebas berekspresi, cuman dengan berkonsep juga. Kalau lu kayak dari desain sendiri bebas berekspresi lu kayak gimana sih maksudnya? Sebenarnya sih nggak tahu ya, karena emang gue suka aja gitu desain. Gue suka kayak Suka curahin langsung ya? iya, tapi awalnya tuh gue emang suka kayak ngelihat sesuatu yang bagus aja, kayak apalagi ya secara visual bagus gitu loh. Unik. Berarti atau maksud gimana. lo desain lo bagus? Ih. Nggak tahu sih, itu gue nggak bisa bilang gitu. Gue nggak bisa bilang gitu. Mungkin masih moderate lah. Great. Kalau lo kenapa sukanya sosmed daripada physical? Gue lebih suka sosmed. Bukan berarti gue nggak suka yang physical itu ya. Mungkin gue belum pernah terjun ke situ aja kali ya. Soalnya gue yang physical gitu belum pernah. Di sosmed gue ngerasa soalnya buat dapetin engagementnya. Jujur gue agak suka perhatian. Jadi untuk di TikTok sendiri, contoh gue ada TikTok, ya kan gue bikin video. Untuk dapetin engagementnya di banyak orang lebih banyak gitu. Soalnya kalau misalnya physical gue ngerasa ya udah orang-orang di situ-situ aja, Iya. di sekitaran situ aja. Cuman kalau yang sosmed gue ngerasanya bukan orang yang di situ aja, jadi di luar pulau gua, Lebih luas gitu ya. Di luas, Orang-orang yang terus bisa dapet ngeliat karya engagement lo. banyak gitu. Jujur gue kalau misalnya ngomongin kayak masalah perhatian ya, bedanya ngepost karya di sosmed sama di real life, itu lo kalau misalnya di real life lo langsung denger pujiannya dari orang gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak lo di sosmed itu cuma kayak baca-baca komen, bukannya kayak Oh iya. iya maksudnya kalau Gue misalnya soalnya langsung dikasih tahu. Wih, video call. ngeri. Bercanda. Gue ini bercanda semua. Nggak, tapi benar gue kalau misalnya abis physical exhibition gitu langsung orang ngomong Oh, kayak langsung iya orang langsung gue ini tadi ya, ngeliat iya. video lo bagus gitu. Oh, berarti lu sebelumnya udah pernah ikut exhibition itu? bukan ini sih exhibition buat tugas buat kuliah gitu-gitu. Kalau misalnya kayak kalau personal project itu gue nggak pernah. Tapi gitu sih, misalnya kayak lo langsung ngedengar affirmation dari orang lain tuh langsung kayak anjay gitu loh. Langsung nge-fly ya? Langsung nge-fly. Anjay. Gitu. Gitu. Pujian lu gimana kalau dipuji? Maksudnya Gimana ya? Gue tapi emang kalau misalnya di kan karya coba lu puji gue. apa? Ih, apaan sih? Kayak kan contoh kan kalau dia kan emang suka nih pujiannya langsung karena ya Efeknya beda, kesenangan efeknya sendiri beda. lah, Iya kesenangan sih. sendiri. Ya, kita bikin sendiri, artnya gini segala macam, video entah videografi, entah fotografi, abis dilihat orang, ih bagus banget gitu kan. Kalau dia suka nih dari orang langsung. Kalau gua apa aja yang penting engagement gitu kan banyak. Kalau lu gimana? Sebenarnya gue sama kayak lu sih, Li. Gue lebih seneng kayak Aduh. gue lebih seneng kayak apa? Kayak gue mendengar dari belakang tembok. Ini desainnya bagus banget ya. Kayak Ya, gitu. gue tuh suka kayak ini siapa yang bikin ya bagus banget. iya. Itu gue seneng kayak gitu. Gue gak bisa kalau langsung dikasih tahu depan muka, kayak gue selalu denial gitu. Apaan sih, kagak gitu. Iya, salting gitu lah. Bohong ya, senarian. Puji kalau ketemu puji. Aduh, jangan. Nggak, tapi kalau misalnya juga kayak lo ketemu orang nih yang langsung muji karya lo tuh bisa kayak ngerasa berkembang gitu loh. Lo ngobrol kayak lo menurut lo suka bagian mana atau menurut lo kurangnya di mana sih gitu. Kayak bagus ya physical tuh gitu. Jadi contoh ada orang yang tertarik sama karya lu, karya lu bagus, gimana cara gininya, terus lu ngobrol-ngobrol, diskusi. Nah, dengan diskusi itu kita bisa dapat ilmu dari dia pun juga Betul. bisa dapat ilmu dari kita gitu. Jadi ya ini sih maksudnya kayak salah satu kayak perks dari physical exhibition tuh lo bisa berkembang, lo bisa langsung kayak dapat kayak
oh ini yang orang pikir tentang art gue gitu. Jadi bukan sekedar kayak one way communication yang mereka cuman bilang oh bagus di komen-komen gitu, tapi lo bisa langsung kayak diskusi. Betul, Ya sih, betul. sama ini juga gue ngerasa kan gue fokus kayak di sosmed aja gitu kan. Nah di sosmed ini juga gue jarang tuh kayak diskusi. Kebanyakan otodidak, kayak cari-cari referensi, kayak contoh foto-foto gitu, cara referensi dari Pinterest. Kalau enggak dari TikTok, video-video yang pengen gue bikin karyanya kayak gimana, kayak gitu. Jadi untuk kayak dapetin kayak gini susah. Rata-rata paling otodidak sendiri. Kalau enggak nonton YouTube nih cara bikin ini gimana ya, cara edit video ini gimana ya, sound effect segala macam gitu. Kalau lo gimana nih? Lo kan udah pernah ngerasain physical dan juga ngepost art lo di sosmed. Kalau menurut lo gimana? Apanya nih? Yang apa sih kayak perks-nya masing-masing lah gitu. Sebenarnya sama aja sih. Oh, mungkin sosmed yang di online ya. Sebenarnya di online pun kalau kayak lu bilang kalau face to face itu lebih kayak ngena atau gimana pujiannya. Gue di online tuh sebenarnya bisa juga karena jangkauannya lebih luas dan yang kayak ngapresiasi kita tuh juga jangkauannya lebih luas. Oh, Kayak misal idola kita pun bisa ngapresiasi. Kayak gue pernah bikin poster kan buat satu band di Indo. Itu gue upload di Instagram gue. Kayak ada Instagram gue emang yang gue post emang khusus desain gitu kan. Itu buat band, mungkin kalau lo tahu itu sebenarnya indie band sih. Indie band. Ya, ini apa namanya, aduh gue lupa anjir. White Chorus, tau nggak? Enggak tahu. Nah, White Chorus itu kayak dia techno atau elektropop Oke. elektropop gitu. Itu dari Indo. Gue bikin poster dengan tema salah satu lagunya mereka, judulnya 3AM. Notice mereka. Iya, di like. Wih, gue kayak anjir, gue langsung Seneng dong. senang banget dong kayak. Keren lah, di notice so Iya, walaupun ya di like doang kan, tapi tetap kayak wah anjir, gue bisa dengan apresiasi emang Tapi langsung dari band ini itu bisa bener langsung sih gitu kayak kan. mungkin lebih kayak ke plus minusnya di physical sama tadi ya, sama yang kalau di sosmed. Sosmed. Itu kalau tadi mungkin plusnya oh seneng pujiannya langsung dari orang gitu kan, nyamperin gimana. Dan kalau di sosmed sendiri kayak gini nih, bisa dinotis sama idola kalian juga, Iya. langsung dinotis. Habis itu untuk kalau misalnya booming bisa lebih cepet juga gitu kan. Iya. Terus bisa juga nih kayak dari sosmed ke physical. Maksudnya dari sosmed ke physical tuh jadi ada physical. Yaudah kita taruh di sosmed. Betul. Gitu juga kayak aduk apa sih yang karya pisang ditempel pakai lakban. Oh iya, Pisang tahu. pakai lakban itu kan physical kan jatuhnya. Nah, cuman bisa taruh sosmed juga. Dan itu engagementnya yang tadi gue bilang bisa lebih gede. Padahal konyol aja kan pisang ditempel di lakban. Jadi seni mahal gitu. Seni mahal banget. Oh, lo ngatain konyol? Apa? Nggak tahu kita arti di balik seninya. Ya bener dong, kan orang awam pasti lihat Oh konyol iya, aja. kalau orang awam secara umum ngeliatnya Apaan konyol. sih gitu ya? Iya. Kayak apa sih ini artnya gitu kan. Nah, dan itu fun fact gue baca juga, gue liat di mana gitu. Itu pisangnya tuh per hari diganti. Oh iya. Dan itu tuh udah dibeli. Terus sama orangnya udah dibeli, abis dibeli dimakan. Pisangnya. Berarti sekarang nggak ada kayak di showcase di salah satu museum gitu? Wah, nggak itu kurang tahu. Cuman kalau setahu gue itu udah dibeli karyanya. Oh iya, Senara kan juga nge-showcase karya-karya kita kan. Iya. Nah, menurut gue itu kan fisikal ya. Tapi Senara kan juga punya medsos, juga punya website. Maksudnya kayak publikasi kita tuh gede kan. Iya, betul. Jadi kalian tinggal bisa pilih aja tuh antara yang tadi fisikal atau sosmed. Dua-duanya mereka bakal dapat. Dua-duanya. Langsung dapat dua-duanya. Dua-duanya. Kalau submit di Senara pastinya. Kalau kalian mau bisa kayak gitu. Harus mau dong. Sayang banget kalau ngelewatin kesempatan ini, sumpah beneran. Kalian dimanapun kalian berada, student Indo ataupun student Malaysia, dimanapun korang berada, boleh submit terus karya korang dekat website kita. Ya. Setelah tes. Betul. Berarti dari kita udah ngobrol banyak lah ya untuk tentang art, tentang experience kita masing-masing tentang art, gimana kita merintis karir kita sebagai student artist lah ya. Yes. Mungkin teman-teman yang kayak kalian pengen merintis juga karirnya, pengen mencoba untuk physically showcase your art, bisa ke Senara Fest. Jangan sampai
lewatin lah. Iya, opportunity ini tuh susah Iya dicarinya. betul banget. Walaupun masih ada senara-senara lagi di tahun-tahun berikutnya, tapi jangan sampai ngelewatin senara yang pertama kali senara season 1. Tanggal berapa tadi? 11 sampai 12 Oktober. Oh ya, submissionnya tapi sebelum tanggal itu ya. Iya dong. Submissionnya tuh tutup. Udah mulai dari sekarang. Udah buka. Iya, jangan nunggu tahu tanggal tutupnya deh. Kalau secepatnya langsung submit karya kalian. Betul. Oke. Tahu info-info senara di mana aja? Dari TikTok, dari IG, dan dari YouTube. YouTube. Cuman paling bagus gimana? Lengkap semua di Instagram Instagram. guys. Di Instagram kalian bisa cek bio kita, bisa cek itu ada apa aja segala macam gitu. Untuk Berarti- info-info lebih lanjut gitu ya. Oke. Berarti ini see you di Senara Fest gak sih? Oke. Oh iya. Iya. Serius Awas Senara ya. Fest. Part 2 dong. Oke, part 2. Part 2 ada yang bilang part 2 nih. Ditunggu. Ditunggu aja. Bahkan like dan komen, subscribe. Subscribe Yang mau part 2 kok banyakin komen kalian. See you teman-teman di episode 2. See you juga di Senara Festival. Oke. See you guys. Bye Sarian. Bye.